Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Simdik, tempat belajar bersama. Video ini merupakan pengantar dari materi baru, yaitu visualisasi konsep, yang insya Allah akan kami buat video kelanjutan dari serial video ini. Pada video pengantar ini tentunya kita tidak akan membahas hingga ke sisi teknis, karena tentu akan menjadikan video ini terlalu panjang. Tapi kita akan membahas secara global apa yang akan dipelajari di pembahasan visualisasi konsep, sehingga teman-teman nanti memiliki gambaran tentang materi visualisasi konsep ini. Pertama kali tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan visualisasi konsep. Ya, mungkin di situ di tampilan ada tulisan kecil yang sebenarnya itu definisi secara singkat ya. Jadi visualisasi konsep adalah upaya untuk memvisualisasikan atau menyajikan gagasan dan ide ke dalam suatu bentuk sehingga dapat diindra oleh mata. Artinya bahwa visualisasi konsep akan berhubungan dengan gambar, diagram, atau yang semisalnya, yaitu yang bisa ditangkap atau diindra oleh mata. Berdasarkan jenisnya, visualisasi terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, visualisasi berdasarkan bentuknya terdapat dua macam, yaitu ada dua dimensi dan ada tiga dimensi. Lantas, apa perbedaan dari dua dimensi dan tiga dimensi ini? Dua dimensi adalah visualisasi yang hanya menggunakan dua sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita biasa sebut dengan bangun datar, atau dia tidak memiliki volume. Sedangkan visualisasi yang menggunakan 3D adalah simulasi yang menggunakan sumbu 3, yaitu X, Y, dan Z, atau panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dia seakan-akan memiliki suatu volume atau memang memiliki volume. Nah, lalu yang kedua, yaitu visualisasi ditinjau dari pergerakan objeknya. Juga terdapat dua macam. Yang pertama, apabila dia memiliki sifat yang statis atau tidak bergerak. Nah, ini disebut dengan infografis. Dan yang kedua adalah dinamis atau bergerak, yang disebut dengan motion grafis. Contoh dari infografis kita dapat temui di sekitaran kita, karena jumlahnya yang beraneka ragam dan sangat banyak, seperti poster, pamflet, leaflet, majalah, baliho, dan lain sebagainya. Motion grafis juga dapat kita temukan dengan mudah dengan adanya teknologi digital yang hari ini berkembang sangat pesat, mulai dari tayangan televisi hingga berbagai macam layanan video di internet. Nah, ini merupakan contoh dari visualisasi yang pertama. Ini adalah infografis. Kenapa? Karena dia merupakan gambar yang tidak bergerak, dan ini kalau kita perhatikan dia sifatnya adalah dua dimensi karena tidak menunjukkan adanya volume di dalamnya. Nah, yang kedua, jadi di sini ada simulasi yang visualisasi yang menunjukkan animasi virus. Dan ini kalau kita perhatikan dia bergerak dan juga seakan-akan memiliki volume, berarti dia adalah tiga dimensi dan bergerak, artinya motion grafis yang dibuat menggunakan tiga dimensi. Sedangkan di bawahnya ini sama ya, jadi himbauan tentang COVID. Kalau kita perhatikan ini bergerak dan juga terdiri dari dua sumbu ya, sehingga dia motion grafis dari dua dimensi, sehingga motion grafis ataupun infografis dapat berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi. Yang selanjutnya adalah tahap pembuatan video. Nah, dalam tahap pembuatan video terdapat tiga tahapan utama, atau secara garis besar terdapat tiga tahapan utama. Yang pertama ada tahapan praproduksi, dan yang kedua adalah tahapan produksi, yang ketiga adalah tahapan pasca produksi. Nah, kita akan mengetahui macam-macam dari tahapan ini.
Tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan produksi. Tahapan produksi ini meliputi diantaranya ada 7 poin ya. Yang pertama adalah penentuan ide. Jadi ide apakah yang akan divisualisasikan atau akan disajikan. Lalu yang kedua adalah pembuatan sinopsis, naskah, dan juga pembuatan storyboard. Nah, ini adalah bagaimana membuat visualisasi yang akan ditampilkan itu ke dalam suatu naskah atau tulisan, dan juga ke dalam suatu storyboard atau papan-papan cerita ya. Lalu yang selanjutnya adalah perekrutan kru. Nah, kru di dalam pembuatan video itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kru artistik, ya ini yang berhubungan dengan teknik produksi ya, berhubungan dengan pengambilan gambar, kostum, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah kru non artistik. Nah, ini biasanya berhubungan dengan manajemennya. Lalu yang keempat, penjadwalan dan biaya. Jadi harus ditentukan penjadwalannya dan juga biayanya, estimasi biayanya. Yang kelima adalah penentuan lokasi pengambilan gambar. Jadi proses produksi akan dilakukan di mana, lokasinya di mana, dan juga alat-alat yang akan disediakan apa saja. Yang keenam, menyiapkan peralatan. Ya, ini berhubungan dengan yang nomor 5 ini, karena dengan medan yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, maka peralatannya pun juga akan berbeda. Yang ketujuh adalah casting pemain atau pemilihan pemeran atau aktor untuk memerankan sebuah karakter di dalam film. Lalu yang kedua adalah tahapan produksi, yaitu tahapan pengambilan gambar. Nah, ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena tahapan ini yang nantinya akan disajikan kepada penonton. Apabila kita melihat pada cuplikan-cuplikan behind the scene pada film, maka kita akan melihat pengambilan suatu adegan dapat dilakukan beberapa kali agar mendapatkan visualisasi yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab kru dalam proses produksi. Di antaranya ada 4 kru di sini yang kita sajikan. Yang pertama adalah sutradara. Nah, apa sih fungsi dari sutradara itu? Sutradara memiliki tugas untuk memberikan informasi, mengarahkan, mengatur, memberikan catatan, dan juga memimpin para aktor agar dapat memerankan karakter masing-masing sebaik mungkin. Lalu yang kedua adalah kameramen. Nah, ini adalah yang bertugas untuk merekam suatu adegan. Yang pertama pasti mengoperasikan kamera. Yang kedua, mengikuti instruksi dari director. Lalu yang ketiga adalah memberikan saran ke director untuk pengambilan gambar yang terbaik. Sehingga selain dia mengoperasikan kamera, dia juga memberikan saran bagaimana posisi atau angle yang baik untuk mengambil suatu adegan. Lalu yang ketiga ada penata artistik. Nah, penata artistik ini memiliki tugas merancang keperluan properti, menentukan warna panggung, perancangan wardrobe untuk kebutuhan produksi agar sesuai dengan konsep yang sudah disepakati. Lalu yang keempat adalah penata suara. Penata suara ini berfungsi untuk mengatur dan mengawasi berbagai peralatan rekaman dan memastikan suara yang diambil berkualitas baik. Ini adalah di antara tugas dari kru dalam proses produksi. Lalu yang tahapan terakhir adalah tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi tentunya yang pertama ada editing atau proses untuk menggabungkan antara satu video dengan video yang lain sehingga sesuai dengan sinopsis yang dibuat dan juga sesuai dengan storyboard, dengan naskah yang telah dibuat. Lalu yang kedua adalah color grading atau penentuan warna. Jadi warnanya akan dibuat seperti apa, tentunya akan disesuaikan dengan tema filmnya. Apabila film horor, biasanya tema colornya atau warnanya dia sedikit lebih gelap dan mungkin agak buram gitu ya. Akan berbeda dengan film-film yang bertemakan tentang percintaan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pemberian efek. Nah, ini adalah pemberian efek, apakah di situ terdapat
semacam efek-efek tertentu ya, seperti misalkan apabila kita melihat film-film aksi ya, maka di situ ada adegan misalkan terbang dan lain sebagainya, maka perlu diberikan efek. Yang keempat, pemberian suara dan musik latar. Nah, ini adalah memberikan suara dan juga background. Background ini sangat penting karena akan membawa nuansa film ya, sehingga kalau kita perhatikan film horor itu akan sangat didukung oleh backgroundnya. Apabila kita melihat film horor tetapi backgroundnya adalah background untuk inspirasi dan lain sebagainya, maka kesan untuk mendapatkan cerita horor di situ tidak akan masuk. Ini pentingnya dari background. Lalu yang kelima adalah penambahan animasi. Apabila dibutuhkan animasi, maka bisa ditambahkan di proses tahap pasca produksi. Nah, yang terakhir adalah distribusi film. Artinya bahwa film tersebut sudah selesai untuk dibuat dan siap untuk didistribusikan atau untuk dipasarkan. Mungkin demikian pada video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.